Ya intinya harapan kami acara ini dapat dukungan dari berbagai pihak dan sukses. Strategi kami di dalam kita menyelesaikan ya kita selalu membangun komunikasi. Kalau kami mengambil waktu setelah anak-anak pulang, mereka juga kelelahan. Ya sudah, karena sudah belajarnya full, terus ditambah latihan lagi, belum malam persiapan belajar untuk besok. Nah itu mereka kelelahan. Jadi Oke, kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, nah sekarang kita sudah di sesi yang kedua. Nah ini kok ada sesi yang kedua berarti ada sesi yang pertama. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertinggal atau ketinggalan ya mendengarkan sesi yang pertama atau dengerin separuh aja, langsung aja ke YouTube kita karena akan disiarkan ulang di YouTube. Secara visual tentu saja kalian bisa melihat di studio ada Ibu Dian Natalia ya, dan juga Bapak Wahono. Tadi saya lupa memperkenalkan, Bu Dian ini di Pesona Immanuel sebagai si acara, ya. Dan Bapak Wahono ini sebagai ketua. Kegiatan Pesona Immanuel. Oke, jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan, tadi aku bilang langsung aja ke YouTube channel kita di Disciples Media. Di sana akan aku siarkan jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu. Dan kali ini kita sedang membahas bersama-sama dengan teman ngobrol kita yang ada di studio tentang kegiatan Pesona Immanuel. Tadi kita di sesi yang pertama sudah banyak ngobrol tentang apa itu kegiatannya dan apa aja yang dilakukan di Pesona Immanuel. Seperti itu. Salah satunya ada reuni juga. Ada manual mencari bakat. Dan ada rangkaian-rangkaian acara yang lain seperti itu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang sudah kita siapkan. Buat teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan langsung aja tulis di chatbox kita di website kita di www.ywr.org. Oke, baik. Ini kita ngomongin secara teknis nih ya. Mungkin dalam pasti nih ya di setiap event-event yang kita lakukan dimanapun di sekolah, di gereja ataupun dimanapun pasti ada tantangan ya. Nah, boleh nggak di-share nggak sih apa sih tantangan yang dihadapin waktu menghadapi atau di dalam kegiatan Pesona Immanuel ini? Tantangannya apa, Pak? Gimana sih cara menghadapinya? Ya, baik. Kami memang, walaupun kami sebetulnya sekitar 8 bulan yang lalu lah, di awal-awal tahun kami sudah merancang ini, ya. Dan tahun-tahun sebelumnya sudah kita rancang bahwa di tahun 2023 itu kami akan membuat acara besar, acara akbar, yaitu Pesona Immanuel 40 tahun Immanuel 1000 bintang. Ya, sudah kami rancang sedemikian rupa, kami persiapkan sedemikian rupa, tapi toh namanya tantangan itu tetap ada. Pasti ada. Yang pertama memang dari internal, dari kami sendiri, dalam mempersiapkan acara-acara yang kita akan tampilkan, itu baik dari siswa maupun dari Dewan Guru, juga tentang kepanitiaan yang semua itu dari guru. Oke. Semua dari guru. Nah, tantangan yang paling berat adalah di dalam kami menyediakan waktu. Ya, menyediakan waktu bagi panitia untuk bekerja secara intens. Karena di sisi lain, kami punya tanggung jawab anak dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak boleh berkurang, ya. Tidak boleh terganggu. Nah ini sehingga kami harus menata sedemikian rupa sehingga dalam rapat-rapat, dalam diskusi kami jarang klop, jarang lengkap. Nah, ini yang akhirnya banyak menimbulkan persoalan, misinformasi, persepsi, lah itu sehingga apa yang kita ingin kejar dengan cepat ini seringkali mendapatkan banyak benturan dan persoalan itu. Yang kedua, demikian pula anak-anak. Anak-anak sebetulnya yang sudah kita jadwalkan latihan untuk persiapan IMB dan malam inaugurasi itu nggak salah bulan Agustus awal itu harus sudah mulai latihan. Juga itu mendapat masalah karena di sisi lain anak-anak
ada jam belajar yang Ada juga ya. ada Ada juga. juga. Itu juga ditambah acara-acara yang super padat, baik yang dilaksanakan oleh Kota Batu, Dinas Pendidikan ya, juga oleh sekolah sendiri. Nah, ini juga menjadi satu tantangan buat kami. Nah, yang ketiga tentu di masalah pendanaan. Oke. Nah, ini pasti yang Ya. banyak ya. Ya, Seringkali acara besar, ya kami butuh dana cukup besar, dan sumber-sumber dananya ini memang paling besar dibiayai oleh sekolah. Oke. Jadi oleh anak-anak, orang tua dalam hal ini, bersama dengan Dewan Guru, juga ada sponsorship, donatur, dan sebagainya memang ada. Ya. Dan tetapi ketiga persoalan ini, strategi kami di dalam kita menyelesaikan, ya kita selalu membangun komunikasi. Ya komunikasi, persoalannya apa yang kami hadapi, kemudian akar persoalan ada di mana, Oke. kita bikin alternatif solusinya, nah baru kita kesepakatan untuk menindaklanjutinya itu bagaimana. Nah itu selalu kita ada evaluasi, hampir setiap bulan sekali itu ya. Nanti siang kami juga ada evaluasi lagi, sampai di mana gerakan-gerakan teman-teman ini, begitu. Oke. Itu. Oke. Mungkin Bulia bisa nambahkan. Iya. Kalau bekerja sama dengan banyak orang pastinya akan dengan banyak pemikiran yang berbeda. Itu pasti menjadi tantangan. Tetapi yang menjadi komitmen kami ya bagaimana kami harus satu ini supaya segala macam persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Tidak berpikir negatif satu dengan yang lain. Nah kalau saya dalam bidang acara pastinya tadi sudah disampaikan Pak Wahono, tantangannya adalah ya anak-anak yang kami rekrut ini juga banyak juga dilibatkan oleh unit dalam kegiatan unit. Kalau kami kan kegiatan yang dibungkus sekolah Immanuel ya. Nah seperti misalnya baris berbaris, belum lagi paduan suara Kota Batu dan lain sebagainya. Jadi memang mengatur jadwal latihan ini yang memang agak kesulitan gitu ya, karena berbenturan dengan latihan-latihan yang lain. Ya lalu juga anak-anak juga kan tetap harus konsentrasi belajarnya juga. Nah itu memang yang menjadi kendala. Kalau terlalu kalau kami mengambil waktu setelah anak-anak pulang, mereka juga kelelahan. Ya sudah, karena sudah belajarnya full, terus ditambah latihan lagi, belum malam persiapan belajar untuk besok. Nah itu mereka kelelahan. Jadi kami ya mensiasati gimana. Yang penting itu tadi yang dikatakan Pak Wahono, komunikasi. Oh ini ada latihan ini, tapi ada latihan yang lain ini bagaimana? Mana yang lebih penting yang harus didahulukan? Seperti hari ini ya, ini harusnya saya ada latihan, tapi anak-anak harus mempersiapkan lomba untuk hari Sabtu besok nih. Bagaimana? Mana yang harus lebih diutamakan? Nah seperti itu. Jadi tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu. Ya memang kalau ngomongin sebuah event pasti ada aja lah ya. Tantangannya yang dihadapin seperti itu. Dan Pesona Immanuel juga tidak lepas dari setiap masalah. Tapi tentu saja tiap masalah yang ada itu bakalan justru bakal membangun kita supaya lebih dekat lah, lebih solid biasanya seperti itu. Betul. Nah ini ngomongin soal pendanaan nih ya. Tadi kan sempat disinggung bahwa pendanaan itu adalah salah satu faktor yang krusial juga, dan itu faktor yang tidak bisa dilewatkan juga nih ya. Nah kalau untuk kegiatan Pesona Immanuel ini, apakah bisa nih ya, misalkan lembaga atau perusahaan atau apapun ingin menjadi sponsor, ambil bagian, jadi kerjasama seperti itulah. Apakah masih ada ruang dan gimana sih caranya supaya kita bisa bekerja sama? Begini, memang kita membuka diri ya, membuka diri. Kemarin memang ada beberapa tawaran rekanan-rekanan yang ingin ikut membantu dalam pelaksanaan Pesona Immanuel. Kami sudah beraudisi, lalu sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Cuman gini, untuk event besar ini, kami memang sudah menata sedemikian rupa bersama dengan teman-teman panitia dan semua unit. Boleh ada batasan-batasan yang memang yang akan diambil oleh pihak sponsorship atau rekanan, ada yang kita perbolehkan, tapi ada juga yang tidak kita berikan.
karena ini yang paling substansi. Karena pesona Immanuel ini tidak hanya gebiarnya yang sukses, Ya. tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan, kekeluargaan, dan untuk kesehatian dan kesepikiran teman-teman ini, karena di momen ini biasanya, Ya. seperti disampaikan oleh Bu Lia tadi, atau Mas Bias, semakin itu banyak persoalan, dan ketika komunikasi yang kita bangun itu efektif, disitulah sebetulnya berkat yang akan terjadi. Lah, Ya. itu yang sebetulnya yang tidak boleh kita lewatkan. Nah itu. Nah, prinsipnya kita boleh. Ya. Dari prinsipnya, kalau ada mitra, ada pihak-pihak lain yang ingin membantu sekolah Immanuel, boleh. Dan ini sudah terjadi banyak. Ya. Sudah banyak yang masuk ya, Bu ya. Ya. Sudah banyak yang ada yang mengambil, ini tentang snack roti sekian diambil oleh pihak ini. Ya. Kemudian minuman, air Ya. mineral ada yang sudah mengambil. Kemudian untuk tenda yang kita butuhkan sekitar 25 tenda sudah ada yang mengambil. Nah, mereka memang membantu kita. Oke. Nah, termasuk nanti ada tambahan-tambahan lain termasuk konsumsi dan sebagainya juga ada yang sudah mengambil. Ya. Walaupun tidak 100%, Ya. nah, tapi sudah ada yang bersedia membantu kami. Seperti itu. Oke, sejauh ini ya. Ya. Iya. Jadi ya kami terbuka untuk semua pihak jika mau bekerja sama. Itu memang ada seksi dana yang khusus menangani itu. Bapak Kellen nanti kalau misalnya ada yang mau sponsorship atau donatur bekerja sama itu bisa menghubungi. Itu ngubungin Bapak Kellen langsung ya? Iya, langsung. Beliau yang menangani. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Joseph. Kaosnya bagus, harganya berapa? Tapi apakah kalau bukan alumni boleh beli apa enggak? Oke. Iya. Untuk kaosnya ini edisi khusus untuk pemesanan dalam waktu dekat ini. Oke. Harganya untuk ukuran yang standar lah ya, untuk seperti saya ini standar gitu ya. Itu 65, gratis 4 voucher untuk jalan sehat. Yang nanti gitu. bisa diundi untuk dapat door prize. Door prize-nya motor tadi. Nah, kalau beli khusus untuk voucher door prize ini kan 4 ini 25.000 ya. Jadi cukup terjangkau lah ya. Tapi untuk edisi dalam waktu dekat ini. Oh gitu. Ya. Dan sekarang masih bisa ya? Masih bisa. Apa ada batasnya, Bu, untuk mesen kaosnya nih? Sampai tanggal 27. 27, dari 20. Jadi 1 minggu ini ya? Iya. Tinggal hari Rabu. Iya. Tinggal 2 hari lagi. Buat Joseph kalau mau pesen langsung aja segera. Bisa pesen kemana nih, Bu? Ada nomor Pak Kellen yang di brosur pemesanan kaos. Oh gitu. Oke, nanti nomornya Pak Kellen akan saya taruh di chatbox kita ya. Jadi mungkin yang mau sponsorship ataupun cari kaosnya nih, itu bisa langsung hubungin Bapak Kellen. Nanti saya taruh di chatbox kita. Nah, ini kaosnya ada 2. Ini kaos yang bisa dibeli yang mana? Ada yang Reuni, ada yang Immanuel 1000 Bintang. Kalau alumni mau beli dua-duanya boleh. Karena Reuni nanti akan dipakai ketika Reuni Akbar. Kalau Immanuel 1000 Bintang ini akan digunakan tanggal 21. Oh, ini untuk color fun-nya. Oke, dan yang Immanuel 1000 Bintang ini yang umum ya? Umum. Tentu saja. Yang Reuni Akbar yang untuk alumni. Ya. Tulisannya alumni, kalau bukan alumni juga ngapain pakai ya? Gitu. Oke, tapi ini khusus untuk alumni dan satunya lagi untuk umum gitu. Yang akan digunakan sampai tanggal 20. Pada tanggal 21. Langsung aja pesen lewat Pak Kellen, nanti nomornya kita taruh, itu batasnya tanggal 27 Agustus. Maaf. Oh iya, September. 27 September. Sekarang sudah September. Seperti itu. 27 September. Oke, nah ini mungkin bisa dibilang puncak pertanyaan ya. Kira-kira apa sih, Bu atau Pak, ini harapan yang ingin dicapai dari kegiatan Pesona Immanuel dan bahkan tahun-tahun yang akan datang? Apa sih yang ingin dipertahankan dari kegiatan ini, dan apa sih yang jadi momentum acara ini harus banget nih diadakan sama Sekolah Immanuel? Jadi harapan kami memang ketika kegiatan dalam event Pesona Immanuel ini bisa mendapatkan animo yang besar, kemudian juga sukses, itu harapan kami.
Jadi dukungan dari semua warga sekolah maupun teman-teman alumni itu bisa menyukseskan acara Pesona Immanuel, Ya. baik di reuni akbar, di acara IMB maupun acara inaugurasi itu. Ya. Lalu harapan kami juga kami mendapat dukungan dari semua mitra, semua rekan-rekanan sekolah Immanuel, baik yang lembaga gereja maupun lembaga-lembaga pendidikan lain, ya termasuk dari pemerintah Kota Batu, juga dari, karena nanti kita akan mengundang para petinggi-petinggi Kota Batu juga untuk acara Pesona Immanuel di acara inaugurasi ini. Ya. Karena kami juga mengundang seluruh pengurus Yayasan Immanuel yang di Jakarta juga nanti akan turut hadir Oh juga. gitu, oke. Ya, info yang kami dapat semua hadir nanti ya, semua hadir itu. Nah, itu harapan kita. Kemudian juga untuk anak-anak, kami berharap momen ini menjadi momen yang spesial buat anak-anak, baik di acara IMB itu bisa menjadi betul-betul menjadi wadah untuk mereka bisa mengeksplor potensi, kemampuan, bakat minat yang mereka punyai sebagai satu wadah untuk membangun kepercayaan dirinya. Ya, dia berarti tampil di depan ribuan nanti ya. Ya. Karena di acara Color Fun ini kita targetkan sekitar 4.000 sampai 5.000 yang akan hadir, ya, yang akan hadir. Banyak ya. Itu. Makanya kita pengerahannya sedemikian rupa gitu ya. Itu. Ya, intinya harapan kami acara ini dapat dukungan dari berbagai pihak dan sukses. Nah, kedepannya kami bisa mengemas lebih baik lagi, lebih oke lagi, supaya ini benar-benar menjadi agenda tahunan yang akan ditunggu-tunggu terus oleh semua kalangan, semua anak-anak di sekolah Immanuel maupun masyarakat Kota Batu. Begitulah. Oke, jadi harapannya memang tidak lepas dari keterlibatannya anak-anak ya, seperti namanya 1000 bintang. Jadi di mana kita bisa benar-benar namanya juga sekolah, pasti di sana ada anak-anak yang belajar, di mana kita bisa mengeksplor bakat mereka, sekaligus kita juga memperkenalkan sekolah Immanuel melalui kegiatan itu, dan harapannya memang kedepannya bisa lebih maksimal lagi, Jadi kayak naik anak tangga gitu, naik terus gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dian juga Pak Wahono yang sudah ngobrol bersama kita di pagi hari ini di program Ngobrol Apa. Dan program Ngobrol Apa ini akan kita siarkan maksudnya itu di channel kita di Disciples Media pada tanggal 26 dan juga tanggal 3 Oktober. Jadi tanggal 26 besok untuk sesi yang pertama jam 6 sore, dan juga 3 Oktober untuk sesi yang kedua di jam yang sama, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lewatkan juga program ini atau program Ngobrol Apa ini akan hadir setiap 2 minggu sekali, dan 2 minggu berikutnya kita akan hadir bersama-sama dengan narasumber atau teman ngobrol yang lainnya seperti biasa di waktu dan jam yang sama, hari Senin jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan terbuka buat teman-teman langsung aja tanya dan lain sebagainya seperti biasanya. Seperti itu. Baik, terima kasih kemudian juga Pak Wahono. Sama-sama. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kehadirannya, dan sampai ketemu teman-teman di Pesona Immanuel. Kita tunggu kalian.